Menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 atau Nataru, aktivitas dan mobilitas masyarakat diperkirakan meningkat. Kondisi tersebut menuntut kesiapan pangan, transportasi, dan energi secara menyeluruh. DPR RI menegaskan peran pengawasan untuk memastikan layanan publik berjalan aman dan terkendali selama Nataru. Fluktuasi harga pangan kerap terjadi menjelang Nataru. Komisi 6 DPR RI mendesak pemerintah untuk mengantisipasi lonjakan harga melalui operasi pasar, distribusi cadangan pangan Bulog, dan pengawasan ketat di pasar. Pemerintah harus memastikan stok pangan secara merata di semua daerah, ya. Dan juga ada cadangan pangan lain yang sewaktu-waktu kita harus ada operasi pasar, ya bisa kita lakukan operasi pasar. Saya pikir, dan juga tentu koordinasi dengan swasta, dengan instansi semua terkait untuk jangan bermain, ya, mencari keuntungan di atas, ya, ekonomi kita kan masih agak baru berangsur mulai pulih, ya. Jadi jangan sampai masyarakat jadi korban. Sejalan dengan itu, Komisi 4 DPR RI mendorong Kementerian Pertanian dan Bulog segera melakukan intervensi agar harga kebutuhan pokok, termasuk beras, tetap terjangkau saat Nataru. November ini, zona 1, 2, 3, harga beras premium masih di atas HIT. Ya, kita nggak berharap nanti di Nataru ini juga akan naik beras yang medium, ya, sehingga kita minta, ya, stok yang ada di Bulog itu segera diminta untuk dikeluarkan biar untuk stabilisasi pasokan harga pangan. Kemudian juga yang kedua, mengefektifkan untuk pengawasan, maksimal kenaikan mungkin ya 10% lah dari harga normal. Kesiapan infrastruktur dan transportasi juga menjadi perhatian serius DPR RI. Komisi 5 DPR RI menekankan pentingnya pemerintah untuk menyiapkan rekayasa lalu lintas dan posko terpadu, termasuk skema one way di jalan tol untuk menjaga kelancaran arus Nataru. Antara PU, Perhubungan, dan Dirlantas itu sudah sepakat membentuk posko terpadu. Jadi kalau kemacetan ini kan wilayahnya Korlantas. Wilayah Korlantas, ya. Korlantas tadi juga sudah paparan sangat bagus, yaitu dengan melakukan modifikasi lalu lintas. Salah satunya adalah untuk tol yang dari Jakarta ke timur nanti one way. Jadi tidak dilakukan seperti tahun lalu, itu kan ada yang namanya kontraflow. Di sektor penerbangan, Komisi 5 DPR RI mendorong Angkasa Pura meningkatkan kenyamanan bandara, terutama dalam mengantisipasi lonjakan penumpang Nataru. Berdasarkan pengawasan Komisi 5 DPR RI, telah terjadi peningkatan fasilitas bagi penumpang. Salah satunya melalui renovasi Terminal 1C pada Bandara Soekarno-Hatta, yang kini dinilai lebih nyaman untuk digunakan masyarakat. Kami hanya memberi masukan saja titik-titik mana yang diperlukan pembenahan. Salah satunya adalah tentu kita melihat nih sekarang antri ini kan, antri checking ini sering jadi masalah. Kemudian pelayanan masyarakat ketika mengalami delay dan seterusnya, moda transportasi keluar masuk ke bandara ini semua kita pantau. Sementara ini kita fokus dalam persiapan Natal dan Tahun Baru. Sementara itu, Komisi 12 DPR RI memastikan keamanan stok BBM jelang Nataru, salah satunya di Provinsi Bali. Pertamina diharapkan dapat menjaga ketersediaan dan kelancaran distribusi BBM seiring meningkatnya aktivitas wisata. Tadi kita sudah cek dari sisi kapal-kapal, kendaraan yang ada, mereka sudah persiapkan dengan baik. Kemudian untuk mitigasi, ya mereka mengatakan kalau memang terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kemungkinan terkait dengan armada, mereka akan, ya, alternatifnya memperbaiki kalau terjadi kerusakan, kemudian mengantisipasi kalau terjadi cuaca yang ekstrim, ada kerusakan yang tidak memungkinkan untuk perbaikan, mungkin dengan penyediaan armada-armada yang baru. DPR RI berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan pemerintah menjelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Pengawasan dilakukan untuk memastikan hak masyarakat atas pangan terjangkau, kelancaran transportasi, dan kemudahan akses BBM selama libur akhir tahun.